Gekun Allah Ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Terjemahan ji secara lahir, wal takum minkum, dan hendak adalah di sebahagian di antara kalian ummatun yad'una ilal khairi, itu umat yang menyerukan mereka itu, yang mengajak mereka itu ilal khairi, kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan yang memerintahkan mereka itu umat dengan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan yang mencegah, yang melarang mereka itu umat 'anil munkari, daripada kejahatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflih. Muflihnya getulis artinya ail al-faizin, artinya orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat sertuh put surat Ali Imran, Allah Ta'ala guna nyatakan sehendak aji di antara katanya umat Nabi Muhammad, hendak aji benar sebahagian kecil daripada umat yang mengajak orang lain kepada berbuat kebaikan. Jadi wategekun hina wa minkum, dalam ilmu nahu gekun minyan min tab'id. Maksud min tab'id adalah min untuk menyatakan sebahagian kecil daripada umat yang harus mengajak orang lain kepada kebaikan, memerintah orang lain kepada berbuat kebaikan, dan mencegah orang lain daripada berbuat kejahatan. Jadi dapat dipahami dari ayatnya oleh para ulama waktu tafsirkan ayat sertuh put ayat surat Ali Imran, hukum berdakwah, hukum menyampaikan kebaikan kepada orang banyak adalah hukum ji fardu kifayah. Kan untuk seluruh orang. Hana wajib hukum kepada mandum umat, mandum manusia, umat Nabi Muhammad untuk melakukan dakwah. Hana sembarangan orang yang dibolehkan untuk berdakwah, dan bahkan na orang itu yang hana cocok untuk dia ajak agop kepada kebaikan dalam artian untuk berdakwah. Contoh bukannya kal jahili, seperti orang-orang yang jahil. Dipahami dari minkum, minyan sebahagian kecil daripada umat Nabi Muhammad yang wajib oleh Allah Ta'ala untuk sampaikan kebaikan. Artinya hukum dakwah, arti dakwah adalah mengajak orang kepada berbuat kebaikan. Yang inti daripada dakwah. Hana mucih dia ada panggung dakwah, hana mucih ada khutbah Jumaat. Ada nama mengajak orang lain membuat kebaikan, yang kebunan dakwah. Jadi yang khitab, yang ditujukan ayatnya oleh Allah Ta'ala hanya ke sebahagian orang yang tertentu, ke sebahagian orang yang tidak tertentu, ataupun orang-orang yang tertentu di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Jadi le orang yang jahil hana pantas dan hana wajib bagi kalian untuk dia dakwah. Pakon benar. Kebuka di dalam tafsir Sawi, tafsir Jalalain, maksud dengan ma'ruf adalah ma talabahu syari'u imma ala sabilil wujubi kasalawatil khamsi. Yang dikhen ma'ruf adalah perkara yang diperintahkan li syara', perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala batanya, baiknya tuntutan wajib. Lagi contoh semayang lima bahwate, olehnya birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua.
Olehnya silaturahim, menyambung silaturahmi. Atau sabote perintahnya, tuntutannya bersifat nadbi sunat. Kan nawafili wa sadaqati tatawu'i, seperti perbuatan sunat, lagi contoh sembahyang sunat, atau lagi contoh bersedekah yang sunat selain daripada zakat. Yang gekun ma'ruf. Jadi kita dengar puan orang amar ma'ruf. Amar artinya mengajak, ma'ruf adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Baik perkara yang diperintahkannya bersifat wajib ataupun perkara yang diperintahkannya bersifat sunat. Olehnya yang kedua adalah mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nahinya adalah melarang, mungkarnya manaha anhu syari'u imma ala sabilil hirmati kadzina wal qatli wasarqati. Perkara yang dicegah, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, baik di atas jalan haram, lagi contoh zina, pohurung, cemecua. Nya adalah larangan haram. Atau yang kedua ala sabilil kirahati, larangan makruh. Larangan yang bersifat makruhnya adalah mungkar. Jadi watai gekun mengajak kepada ma'ruf berarti mengajak orang lain kepada perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Olehnya nahi mungkar, mencegah kejahatan, maksudnya adalah melarang orang lain untuk tidak berbuat sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka hukum mengajak orang lain kepada kebaikan, melarang orang lain daripada kejahatan, yang hanya ditujukan oleh Allah Ta'ala kepada sebahagian orang-orang yang tertentu. Artinya urang-urang yang alim. Maksud urang yang alim, urang yang geturi yang teh ma'ruf, geturi yang teh mungkar. Keurangnya wajib dijalankan dakwah. Menyo urang bangai hana geturi yang teh yang ma'ruf, yang teh yang menjadi kebaikan, hana geturi yang teh yang menjadi kejahatan. Maka hukum dakwah kegonya hana wajib, bahkan bisa jadi haram. Pakon je ke haram karena liurung bangai hana geturi yang teh kebaikan, hana geturi yang teh kejahatan, yang sehingga nanti menyogoknya dia dakwah, yang tujuan inti daripada dakwah mengajak kepada kebaikan, melarang daripada kejahatan, menyeurung hana ilmu, bisa jadi nanti roh keajak urung babut kejahatan, getam urung babut kebaikan. Ya, maka le urung-urung yang tidak punya ilmu tentang apa-apa saja yang menjadi kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan hana geturi yang teh yang menjadi kejahatan yang getam oleh Allah Ta'ala, maka urungnya hanjut gaya dakwah walaupun urungnya behe gaya di panggung, ya, cara ke orasi, hanya bermodalkan keberanian dan pengalaman orasi, urungnya hanjut dilakukan dakwah, apalagi ada panggung dakwah. Karena apa kon? Karena ibaratnya hana geturi yang teh kebaikan, hana geturi yang teh kejahatan, yang sehingga itu konsekuensi daripada adanya adalah roh dia pakat urang babut kejahatan, roh mentam urang babut kebaikan. Maka yang kebuka oleh Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendak adalah sebahagian daripada kalian itu umat yang mendakwahkan kepada kebaikan dan yang mengajak orang lain kepada kebaikan dan yang melarang orang lain daripada kejahatan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan, orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus didahului oleh pengetahuan sebelum melakukan dakwah. Karena orang yang dakwah roh merencana ke dakwah lah untuk purna kebaikan kurang, tapi wate gonya hana ilmu tapi kagak dakwah, roh menjadi jin ke penghina Islam. Lagi contoh, tayakeun ke orang yang jak haji. Tak pegah pejabat yang jak haji ya saya kali peng kajak haji.
Mudah nak ampun deca. Sang-sang haji nyan ke abah nyan pajak gadeyah tu. Nyan adalah menyo lagi nyan pilihan kata yang takun ditanya orang yang dakwah. Nyan halnya adalah hal yang menjadi penyebab untuk keluarnya tanya dari agama Islam. Karena nyan termasuk adalah penghinaan terhadap salah satu daripada rukun Islam, yaitu haji. Nyan menyo lagi nyan haba sama dengan tayak penapi ditanya, tayak pekon ditanya, yang bahawa orang dua haji ampun deca. Nyo lagi yang takun pejabat atai kali peng kajak haji. Alasan jih na ampun deca. Sang-sang kang abahnya pajak gadeyah tu. Nyan model pilihan kata lagi nyan yang disampaikan oleh orang yang sampaikan. Nyan bisa jadi mengeluarkan seseorang yang berkata demikian itu daripada genari Islam. Benar. Jadi dengar dakwah yang na urang pegah-pegah lagi ya. Nyan pada sebenarnya walaupun judul ji, tema ji tulis bahasa pandu dakwah Islamiyah. Tetapi nyan kan dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah itu adalah mengajak orang kepada Islam, mengajarkan orang perkara-perkara Islam. Tetapi isi daripada dakwah tadi adalah penghinaan terhadap agama Islam. Karena Nabi dalam hadis hadis yang dipegah oleh Nabi, urang gua haji gepampun desa. Le hadis ditangi tanya di dalam bab-bab haji di dalam mandum kitab na gepegah atau nama bab-bab hajinya na gepegah oleh Nabi. Salah satu di antara penyebab peleburnya dosa adalah haji. Jadi dengan sebab tak pubut rukun haji tanya gepampun desa Allah Taala. Menyatakan ditanya lagi kan menyana urang keun yang lagi ada pegah tanya ya. Nyan berarti sama dengan urang nyan ge ingkari hadis Nabi dan gepekon seolah-olah ada takun menan pejabat han gepampun desa Allah Taala gara-gara gejak haji. Nyan bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam. Jadi yang gepegah buno kejit baik galak ditengok dakwah asai kanai bipeng 2 juta semalam. Tetapi di dalam dakwah itu yang pada sebenarnya kata hina salah satu daripada rukun Islam. Maka kepada Allah Taala wal takum minkum, hendak adalah di antara kalian. Maksud di antara kalian adalah umat sebagian kecil di antara kalian yang melakukan dakwah kepada kebaikan. Seorangnya urang-urang yang kageduri teh kebaikan dan kageduri teh kejahatan. Yang sehingga nanti wadah ke dakwah gepakat urang kepada kebaikan dan ketang urang daripada kejahatan. Sebaliknya menyo urang yang bangai, urang yang jahil, hana geduri teh kebaikan, hana geduri teh kejahatan, sehingga ruh mupakat urang ba kejahatan, ruh mengajak urang kepada kejahatan, ruh metam urang ba buat kebaikan. Lagi menang. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji wal